Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab salam ibu semua ya. Jawab salam itu dapat pahalanya pahala sedekah. Biar semuanya dapat pahala sedekah, ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan banyak nikmatnya kepada kita sekalian, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Shalawat, salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang ibu hormati Kepala Sekolah SMP Islam Kreatif Al Khairiyah, Ibu Lisnawati Suparta MPD, yang ibu hormati kepada Dewan Guru beserta struktural di SMP Islam Kreatif Al Khairiyah, wabil khusus yang hadir hari ini kepada Ibu Sita, Bapak Sigit, kemudian Pak Cucu, mungkin guru yang lainnya yang juga hadir yang bisa hadir menyempatkan waktunya pada hari ini. Sholawat juga kita sampaikan selalu kepada junjungan kita baginda alam. Kemudian kita syukuri, alhamdulillah tanpa terasa hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Islam Kreatif Al Khairiyah tahun ajaran 2021-2022. Sebelum kegiatan kita pada hari ini kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Ibu banggakan, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, serta anak-anak kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang Ibu banggakan. Adapun acara pada hari ini, yang pertama adalah program penjelasan tentang pendidikan penguatan karakter, kemudian yang kedua informasi terkait pelaksanaan pembelajaran, kemudian yang ketiga ada sosialisasi buku saku siswa, kemudian ada pengenalan ekstrakurikuler, kemudian ada serah terima peserta didik siswa baru dari orang tua kepada pihak sekolah. Jadi nanti Ibu harapkan orang tua kalian ketika serah terima ini pada pukul 9 untuk ikut bergabung ya di Zoom meeting ini, diajak nanti. Yang terakhir adalah pembacaan doa. Nah, untuk itu marilah kita mulai kegiatan yang pertama, pendidikan penguatan karakter serta informasi terkait pelaksanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit Noval ST. Kepada Pak Sigit Noval dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian dan anak-anakku sekalian. Selamat pagi Pak. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lisnawati, Ibu Sita Fauzia, Pak Cucu, Bu Neneng yang saya hormati, dan guru-guru lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada hari ini, sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan oleh Panitia Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah atau PLS, hari ini ada beberapa materi yang ingin Pak sampaikan, tapi untuk menghemat waktu ya, karena ada beberapa informasi yang Pak terima pelaksanaan PLS yang durasinya cukup panjang ini membuat handphonenya jadi panas gitu ya, benar? Ya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ya, dan nanti Bapak tidak akan berlama-lama ya, jadi Bapak akan singkat saja menyampaikan ini khususnya terkait dengan pertama untuk anak-anak kelas 7, karena kelas 8 dan kelas 9 mungkin sudah setahun ke belakang kemarin sudah mengalami ya, tapi kan untuk yang kalian yang kelas 7 ini kan sebelumnya di tingkat
sekolah dasar kan mungkin ada sedikit perbedaan atau bahkan sangat berbeda gitu kan dengan pelaksanaan nantinya di SMP Islam Al-Khairiyah ya. Jadi mohon diperhatikan terkait dengan hal-hal yang akan Bapak sampaikan. Mohon kalau ada yang mau dicatat, dirangkum, ditulis aja ya. Oke, Bapak mulai ya. Bu Sita, tolong di set untuk saya bisa share, Bu Sita. Saya nggak bisa share ini, Bu Sita. Sebentar Pak Sigit, sebentar. Ya, siap. Ya, sambil menunggu, perlu diketahui bahwasanya untuk pembelajaran kalian, saya bicara dulu ke anak-anak kelas 7 ya. Mungkin di sekolah dasar kan jumlah mata pelajarannya mungkin bisa saja tidak sebanyak yang di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Bahkan untuk SMP-SMP tertentu ya, yang SMP Islam atau SMP IT biasanya itu plusnya banyak. Begitupun sama di SMP kita, di SMP Islam Al-Khairiyah ya. Kalau di total itu ada sekitar 15 mata pelajaran anak-anak. Ada berapa? 15 mata pelajaran yang akan kalian terima selama pembelajaran di SMP Islam Al-Khairiyah ya. Yang umum biasanya mungkin sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya di tingkat sekolah dasar, itu ada pembelajaran agama pasti ya. Kemudian ada PPKN ya. Kemudian ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK, ya biasanya gitu ya. Nah untuk tambahannya di sekolah kita ini ada tambahan pelajaran prakarya. Kemudian ada bahasa Sunda juga biasanya sudah ada ya di tingkat SD ya. Kemudian yang spesifik yang mencerminkan bahwa itu adalah pembelajaran yang khas di SMP kita adalah ada pelajaran tahsin, ada pelajaran tahfiz, ada bahasa Jerman dan bahasa Arab. Ya. Oke, ada tahsin, tahfiz, bahasa Jerman, bahasa Arab. Nah, mungkin beberapa pelajaran ini belum pernah kalian terima sama sekali di tingkat sekolah dasar. Dan itu akan diberikan nanti di kelas 7, mulai kelas 7 sampai dengan lulus. Oke ya. Sudah bisa share screen belum ini? Oh sudah, ya. Oke, Bapak share ya. Ya. Ini mapelnya nih. Ada agama, PKN dan lain sebagainya. Sampai dengan pembelajaran tambahan untuk tahsin, tahfiz, bahasa Jerman dan bahasa Arab. Tulisannya terbaca tidak anak-anak? Terbaca, Pak. Baca, atau kurang besar? Pak. Ya, biar lebih gede. Ya. Nah, ya. Jumlah pelajarannya kurang lebih kalau di total ada sekitar 15 mata pelajaran. Ya. Kenapa sih Pak belajar tahsin dan tahfiz? Kembali lagi untuk membina kecintaan dan keterampilan siswa dalam baca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Ya. Kan ada ya mungkin yang sudah bisa baca Quran, ya, belajar menghafal Quran, tapi kaidah-kaidah bacanya itu belum tepat. Nah, nanti akan dibimbing oleh Bapak guru di sini. Nanti akan ada pembelajaran tentang mentoring. Ya, mentoring itu berarti khusus untuk pembelajaran tentang memperdalam tentang ilmu Al-Qur'annya. Ya, yang mendukung pembelajaran untuk tahsin dan tahfiznya. Begitu. Ya, terus kenapa juga Pak belajar bahasa Jerman dan bahasa Arab? Sama untuk membina keterampilan berbahasa Jerman dan Arab, ya, berkomunikasi secara lisan, ya, maupun tertulis, ya, dalam menghadapi perkembangan dalam menyongsong era globalisasi. Suara Bapak jelas terdengar tidak? Putus-putus. Ya. Ya. Jadi kenapa bahasa Jerman dan bahasa Arab? Karena sudah diformulakan oleh pihak sekolah bahwasanya kebetulan sekolah kami mempunyai koneksi, ya, atau punya beberapa link yang bisa memfasilitasi untuk pembelajaran bahasa Jerman. Ya, nanti
ketika sudah normal kembali untuk pembelajaran, ya, nanti ada waktu, ya, ada waktu kalian akan bisa mengunjungi beberapa tempat yang terkait dengan pendidikan bahasa Jerman. Ya, kita berdoa saja supaya pandeminya cepat berakhir, supaya kalian bisa belajar normal seperti biasa, supaya kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah tersusun oleh sekolah itu bisa dilaksanakan secara tatap muka langsung. Ya, kan akan lebih enak kalau bicara atau belajarnya, diskusinya itu tatap muka langsung ketemu dengan ibu bapak gurunya di sekolah. Ya, akan lebih mudah ya dalam penyampaiannya. Jadi itu terkait mata pelajaran yang ada di sekolah kita ya anak-anak ya. Ya. Kemudian Bapak lanjutkan. Sebentar, saya stop dulu. Ya, berikutnya ada berapa durasi pelajaran atau waktunya Bapak? Kalian akan belajar mulai jam 7.30 sampai dengan pukul 12.45. Kurang lebih ada sekitar 3 atau 4 mata pelajaran dalam satu hari. Oke ya. Jadi ada 3 sampai 4 mata pelajaran maksimal dalam satu hari. Dan itu akan dilaksanakan Senin sampai dengan Jumat. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan sebagai seorang pelajar, khususnya di SMP Islam Al-Khairiyah, terkait dengan pembelajaran secara daring? Ya, yang pertama, kalian akan menerima file ya yang memuat materi pelajaran dari Bapak Ibu gurunya. Entah 1 hari sebelumnya atau beberapa saat sebelumnya atau pada saat pelajaran. Suaranya putus-putus, Pak. Oke, yang kedua, menyiapkan diri untuk belajar dari rumah. Apa yang harus dipersiapkan? Membaca terlebih dahulu materinya. Ketika gurunya sudah menyampaikan materinya, tolong dibaca dulu. Jangan cuma diterima, cuma melihat toh, ya selesai. Kalau bisa dibaca-baca dulu. Syukur-syukur sudah menyiapkan pertanyaannya dari materi yang sudah dibaca tadi. Nah, ini Bapak lanjutkan. Mencermati tugas belajar. Jangan lupa, biasanya dalam setiap belajar akan diberikan tugas di mata pelajaran itu. Ya, yang sifatnya memberikan tugas kepada siswa itu akan dibatasi dalam satu hari maksimal hanya 2 mata pelajaran. Supaya apa? Supaya tidak terlalu membebani kalian dengan banyaknya tugas. Supaya tetap enjoy dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, mencatat hal-hal yang akan ditanyakan atau didiskusikan. Menyiapkan ruang belajarnya. Ya, minimal kalian punya kursi dan meja untuk belajar. Jangan belajarnya sambil rebahan, jangan sambil tiduran. Ya, kalau bisa duduk yang rapi seperti halnya ketika kalian belajar di kelas. Ya. Kemudian jangan lupa juga untuk alat tulisnya. Pulpennya, bukunya, tip-nya mungkin ya, kemudian penggarisnya dan lain sebagainya. Serta jangan lupa buku pelajaran yang sudah didapat dari sekolah. Ya. Dan yang tidak kalah penting, tolong diusahakan setiap hari sebelum pelajaran dimulai sudah dalam kondisi bersih, sudah mandi. Ya. Kemudian sarapan. Karena nutrisi yang ada di kepala ini, otak yang ada di kepala ini butuh nutrisi. Nutrisinya dari mana? Dari asupan makanan yang kalian makan. Kalau kalian tidak terbiasa dengan sarapan, ya, terus gimana mau mengikuti pembelajaran? Gimana bisa mikir ini dan itunya kalau otaknya tidak diberi nutrisi? Ya minimal, ya, ada rotinya kalau memang tidak biasa makan nasi. Yang penting ada asupan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Kemudian jangan lupa juga gunakan seragam sekolah sesuai yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Kan di situ ada ya keduanya Senin sampai dengan Jumat apa aja. Ya.
Kemudian Bapak lanjutkan. Melaksanakan belajar dari rumah. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Kalau tadi terkait dengan materi pelajarannya, yang berikutnya adalah siapkan alat komunikasinya. Ya, minimal ada handphone dan kuotanya. Ya, ingat, ini sebagai pembanding ya. Bapak Ibu guru ketika memberikan pelajaran melalui Zoom seperti ini, untuk durasi kurang lebih 2 jam pelajaran, berarti 2 jam pelajaran itu kalau dibandingkan dengan durasi total waktu yang sebenarnya, itu sebenarnya hanya separuhnya. Ya, artinya ketika 2 jam pelajaran penuh, ya, artinya 2 kali 60 menit, itu kurang lebih kuota yang dihabiskan sekitar 1 giga. Ya, bandingkan dengan kebiasaan kalian yang mungkin suka main game, yang buka Instagram, yang TikTokan, berapa kali dalam satu hari itu kalian habiskan kuota? Berbuat adillah untuk diri kalian sendiri. Ketika kalian bisa main game berlama-lama, menghabiskan kuota berlama-lama dengan jumlah yang banyak, seharusnya begitu juga yang dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Ya, siapkan kuotanya untuk pembelajaran secara online, kurang lebih 1 giga 1 hari. Kalau yang di rumah sudah menggunakan fasilitas internet dengan berbasis unlimited, itu akan lebih mudah, jadi tidak kepikiran. Tapi kalaupun seandainya kuota kita dibatasi, harusnya kalian bisa menghitung sehari itu pembelajarannya habisnya kurang lebih katakan 700 mega sampai 1 giga. Berarti dalam 1 pekan, berarti 5 hari kurang lebih 5 giga kali 4 minggu 20 giga. Kalau dikembalikan kepada bantuan pemerintah, itu harusnya sudah lebih dari cukup anak-anak untuk kalian bisa memanfaatkan kuota yang didapatkan dari pemerintah untuk belajar secara online. Jadi tidak ada alasan tidak punya kuota, ya, karena semuanya sudah dimudahkan oleh pemerintah, ada bantuan, ya. Saya pikir sekarang itu kuota itu sesuatu yang sifatnya wajib ya, harus dipunya, karena memang untuk mendukung proses pembelajaran itu diperlukan kuota itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa untuk setiap harinya itu hadir, melaporkan kehadirannya. Biasanya ibu dan bapak guru akan mengabsen kalian melalui yang pertama biasanya WA, yang kedua biasanya melalui Google Classroom. Jadi ada 2, biasanya seperti itu ya, nanti tergantung gurunya. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada guru terkait dengan materi yang dipelajari. Ya, jangan diam saja, jangan pasif. Kalau tidak tahu jangan diam. Berusahalah untuk bertanya. Sesederhana apapun pertanyaan yang kalian ajukan kepada ibu bapak guru, itu punya nilai, nak. Ada nilainya. Jangan dikira tidak ada nilai, ada nilai keaktifan dalam pembelajaran. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan guru. Ini juga ada nilainya. Ketika menjawab pertanyaan gurunya, berarti anak itu juga aktif. Aktif berinteraksi. Ya, berdiskusi dalam forum. Kemudian tidak hanya menjawab pertanyaan guru, tapi juga menjawab pertanyaan teman. Ya, atau mungkin ada perbedaan pendapat dengan teman kalian. Bapak tidak mengajarkan untuk berdebat, bukan. Kita belajar untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan opini. Nanti kan ada yang memfasilitasi. Siapa? Bapak ibu gurunya. Ya, oh pernyataan si A ini begini, pernyataan si B begini. Harusnya yang betul seperti ini. Nanti diluruskan oleh Bapak ibu guru. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah berkonsultasi dengan gurunya terkait kesulitan belajar. Kalau ada kendala koneksi internetnya, tidak bisa login, tidak bisa ikut pelajaran, tidak bisa menerima file, jangan diam saja. Manfaatkan forum komunikasi di grup WA, ya, untuk bertanya dengan gurunya, ya, untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar kalian. Kalau malu di grup, nggak apa-apa, dijapri gurunya. Nggak mungkin gurunya nggak jawab. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat rangkuman. Ya, membuat rangkuman. Ini juga tidak kalah penting.
setiap kali Bapak Ibu guru menyampaikan pembelajaran, ya, jangan terlalu mengandalkan buku pelajaran yang sudah didapatkan. Ya. Bayangkan kalian harus mempelajari 15 mata pelajaran dengan bukunya yang tebal-tebal seperti itu. Ya. Bisa kalian menghafalnya? Bisa kalian paham dengan buku-buku itu? Kan tidak. Akan lebih mudah membantu kalian jika kalian membuat catatan atau rangkuman setiap pembelajaran. Ya. Jadi walaupun cuma 1 halaman, 2 halaman dalam setiap kali pembelajaran kalian buat rangkuman, itu akan membantu kalian dalam proses belajar, apalagi menyiapkan untuk kegiatan ulangan. Ya. Oke. Terus berikutnya, menyelesaikan laporan tugas belajar. Ya, ini berarti tugas-tugasnya ya. Tugas-tugasnya tolong diselesaikan sesuai dengan instruksi yang dikatakan oleh Bapak Ibu gurunya. Ya, jangan lupa, jangan tidak mengerjakan tugas. Jangan sampai terlewatkan, apalagi sengaja melewatkan. Ya, karena tugas-tugas itu juga punya nilai anak-anak. Ya, jadi jangan menyepelekan. Nanti akan merasakan di akhir tahun pembelajaran. Ya, apakah tidak naik kelas, ataukah ikut kelas khusus, dan lain sebagainya. Jadi, tolong dicamkan, jangan sampai tidak mengerjakan tugas belajar. Dan untuk diketahui, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 untuk tahun ini, ya, kalian diharuskan membuat dan mengirimkan laporan tugas sepekan sekali di hari Jumat. Bapak ulangi, kalian kelas 7, 8, dan 9 diharuskan membuat dan mengirimkan tugas-tugasnya kepada Bapak Ibu gurunya 1 minggu sekali di hari Jumat. Ya. Oke. Baik. Anak-anak sekalian, ya. Itu saja yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pembelajaran belajar dari rumah, karena memang untuk 3 bulan pertama ini di tahun pelajaran baru di bulan Juli, Agustus, dan September itu kita diharuskan untuk tetap belajar dari rumah. Bapak harapkan tetap semangat dalam menjalani aktivitas, ya, karena memang kondisi pandemik saat ini masih menuntut kita harus belajar di rumah atau berkegiatan di rumah, ya, tidak banyak beraktivitas di luar. Begitu saja informasi dari Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit Noval, Dr. Sigit Noval ST atas paparannya, penjelasannya tentang informasi terkait pelaksanaan pembelajaran. Mungkin untuk kelas 8 dan kelas 9 sudah paham ya, karena sudah terbiasa. Untuk yang kelas 7 mungkin karena baru, jadi nanti boleh kalian pelajarin pelan-pelan. Insya Allah dengan berjalannya waktu nanti kalian juga akan terbiasa dan bisa mengikuti semua peraturan dan pelaksanaan pembelajaran yang ada di SMP Islam Kreatif Al-Khairiyah ini. Terutama kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu Dewan Guru yang Ibu hormati beserta anak-anak Ibu dari kelas 7 dan 8 dan 9 yang Ibu banggakan, kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu sosialisasi buku saku yang akan dijelaskan oleh Wakil Kepala Bagian Kesiswaan kepada Ibu Sita Fauzia SPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lisnawati Suparta MPD, kemudian Bapak Sigit selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, dan Ibu Neneng sebagai MC, dan Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, serta anak-anak Ibu yang masih semangat. Udah sarapan ya? Udah, Bu. Alhamdulillah. Udah, Bu. Hari terakhir ini, hari terakhir kita MPLS.
Jadi tadi kalau Pak Sigit udah menjelaskan tentang nanti gimana sih kita belajarnya, kita belajar nanti belajarnya kayak gimana sih Bu kalau online? Mungkin kalau kelas 8 dan 9 sudah ada pengalaman di sini dan kalian juga tentunya waktu di SD online ya. Kalian yang kelas 7 online-nya berapa lama? Setahun? Tahun, Bu. Tahun ya. Jadi Kelas kalian 6, Bu. udah dari waktu kelas 6 ya. Jadi kalian lulusan COVID juga ya. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang buku saku siswa online. Sebetulnya ini program buku saku siswa itu sudah diterapkan di sekolah SMP Islam Kreatif Alveria pada tahun ke-1 dan ke-2. Namun di tahun ke-3 dan ke-4 atau 2 tahun ke belakang itu sempat terhenti karena memang kondisinya kita tiba-tiba kedatangan tamu yang tidak diundang. Si corona ini datang tiba-tiba akhirnya membuat shock ya. Dunia pendidikan juga kaget, harus beradaptasi lagi. Maka si buku saku ini sempat vakum. Nah, alhamdulillah tahun ini kita adakan lagi. Oke, jadi buku saku siswa sekarang itu sifatnya online juga. Kita lihat dulu ya. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Jadi buku saku ini nanti akan menjadi penilaian proses pembelajaran kalian selama belajar. Nanti ada poin positif dan ada poin negatif. Dari setiap perilaku positif dan negatif itu ada 6 perilaku yang diamati oleh Bapak Ibu guru semua. Jadi nanti rentang poinnya itu 1 sampai 4. Jadi paling kecil 1, paling besar 4. Jadi kalau 10 guru ngasih poin 4 dalam 1 hari, misalnya untuk Rizky, jadi Rizky dapat poin 40. Paham ya? Gitu. Oke, jadi apa aja Bu perilaku yang diamati oleh Bapak dan Ibu guru selama kegiatan belajar mengajar? Ini dia, yang pertama disiplin. Jadi disiplin ini poin positif ya. Kalau misalnya nanti ketika belajar online seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya, itu kan ada macam-macam siswa. Ada siswa yang memang sudah jadwalnya kayak hari ini aja ya, kita MPLS jam 8. Itu udah ada yang datang tadi, Lira. Lira itu datang dari jam 8 kurang. Wah, berarti dia siap banget. Tapi ada juga golongan yang akhir. Ada golongan yang tepat waktu, ada golongan yang sebelum waktunya. Yang sebelum waktunya tadi Lira, terus kemudian yang tepat waktu tadi juga ada banyak dari kalian. Nah, kemudian ada golongan akhir yang datangnya terlambat. Jam 8 lewat 5, jam 8 lewat 6, padahal jadwalnya jam 8. Maka anak yang hadir di Zoom itu pada jam 8 tepat, bahkan sebelumnya itu kan bagi ibu, wah ini anak rajin nih, keren nih gitu. Siapa tadi namanya? Oh Lira, oh Dea itu. Nanti Bu kasih poin. Dea Amelia, disiplin. Poinnya 2 misalnya. Kalau Lira kan tadi sebelum jam 8. Lira Ihsaura, perilakunya disiplin, poinnya 4. Gitu ya, paham ya? Kemudian disiplin juga bukan hanya kehadiran. Jadi kalau misalnya kata Bapak Ibu guru, oke anak-anak hari ini kita tugasnya ini ya, menghafal surat Al-Baqarah, ayat 1 misalnya, sampai ayat 5. Nanti kalian store melalui voice note hari ini, Ibu tunggu sampai zuhur. Nah, biasanya ada anak yang langsung kirim, ada yang lupa karena main game. Ya, bener ya. Nggak apa-apa sekarang mah Bapak Ibu nggak akan marah. Jadi Bapak Ibu guru semuanya nggak akan marah. Waduh ini Bagas belum ngumpulin tugas nih. Diingatkan bisa di grup, ayo anak-anak dikumpulkan tugas jangan lupa sampai zuhur ya. Udah diingetin tuh ya sama Bapak Ibu guru di grup WhatsApp.
Masih aja ada yang belum karena tanggung lagi main ML, mabar. Itu ya udah nggak akan dimarahin sama ibu, nggak akan dimarahin. Jadi nanti langsung poin aja, tidak disiplin gitu, misalnya. Tapi kalau misalnya ada murid yang misalnya dikasih tugas saat itu langsung dikerjakan, Bu saya udah, wah keren nih si Dika, baru tadi Bu kasih tugas langsung ngumpulin. Dik rajin banget. Ya Bu, soalnya saya nggak mau takut lupa kalau dinanti-nantiin. Nah, kan ada yang kayak gitu. Ini kenyataan ya, Dika nih kelas 8. Keren banget nih si Dika. Nah, ibu langsung tulis Dika. Disiplin, poinnya 4. Karena dia terlalu keren. Gitu. Disiplin banget, paham ya? Itu disiplin. Kemudian yang kedua, santun dalam berbahasa. Nah, ini juga akan diamati oleh Bapak Ibu semua selama pembelajaran. Jadi ternyata selama corona ini, selama kita belajar online ini bukan berarti sikap sopan santun kita itu hilang. Kalau di sini di SMP Islam Kreatif Al Khairiyah itu kita ada pembiasaan. Jadi sopan santun itu yang kecil-kecil, misalnya lewat berjalan di depan guru itu harus seperti apa. Kemudian kalau ketemu guru harus menyapanya seperti apa. Oi, Pak Cucu, misalnya. Nah, itu kan gak sopan ya. Kalau misalnya yang sopan gimana Bu? Assalamualaikum Pak, gitu. Terus salaman. Itu kan hal-hal kecil ya. Cuman ternyata karena ada corona ini, karena kita jarang bertemu, pembiasaan itu mulai sedikit hilang dan kalian nyaris lupa. Jadi bukan berarti kita belajar online itu tidak ada sopan santun ya anak-anak ya. Tetap ada walaupun itu sifatnya online. Kita tetap berkomunikasi melalui WhatsApp, melalui Zoom. Nah, ini kita bahas yang santun dalam berbahasa. Jadi, misalnya gini, Assalamualaikum Bu, ini saya Aurel dari kelas 7, saya mau ngumpulin tugas PAI. Terima kasih ya Bu. Nah, itu bahasanya bagus. Gitu. Ada contoh yang nggak santun emang Bu? Ada, banyak. Bu, ini tugas saya ya. Ibu pas lihat WA-nya, siapa? Maaf, ini siapa? Ibu bilang gitu. Takutnya kan penipuan. Karena ibu pernah loh ditipu melalui pesan WhatsApp. Oh iya Bu, ini saya Lira. Nah itu kan nggak sopan. Nggak santun bahasanya. Harusnya kamu, Assalamualaikum Bu, nama saya Lira. Gitu. Perkenalkan dulu karena siswa kelas 7, 8, dan 9 itu kan banyak. Mungkin guru itu tidak save nomor kalian semua, benar nggak? Kalau secara muka itu ibu tahu nama kalian, tapi kalau nomor kan ibu nggak hafal. Karena kadang-kadang WhatsApp kalian itu gambarnya itu anime. Ada yang gambarnya gambar artis Korea. Ibu kan nggak tahu ini siapa, emang punya murid artis Korea, perasaan nggak ada gitu. Nggak ada murid sempik yang begini, yang putih banget, nggak ada. Ini siapa? Tiba-tiba Bu, ini tugas saya ya. Lah siapa ini? Dilihat-lihat kok Lee Min Ho sih. Ya, jadi biasakan menggunakan bahasa yang santun. Kalau dalam pembelajaran juga, misalnya berdiskusi, nah kalian gunakan bahasa yang santun. Ibu maaf, saya mau bertanya. Nah, itu memang hal kecil anak-anak, tapi harus dibiasakan. Kalau sudah terbiasa, nanti akan menjadi kebiasaan baik buat kalian. Dan itu akan terbawa nanti sampai kalian dewasa. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita sedang melaksanakan Zoom meeting atau Google Meet ya, jadi bertatap maya seperti ini. Di sini kan ada forum chatnya ya. Nah, hati-hati itu juga menggunakan bahasa di forum chat. Kayak sekarang ibu misalnya sedang menjelaskan materi, tiba-tiba ada yang chat. Jadi dia ngechat, ngobrol sama temennya yang lain, itu kan terbaca sama ibu. Terus dia ketawa-ketawa sendiri. Kan ibu takut, ini anak sehat apa kenapa ya? Ketawa-ketawa sendiri nggak ngajak-ngajak kan serem. Ya, jadi jangan yang aneh-aneh. Kemudian kalau yang sedang Zoom kayak gini biasanya kan ada filternya, kemudian ada background yang diganti-ganti. Nah, ini dia pengguna baru kan. Dia nyobain terus tiba-tiba kalau pakai background itu kan jadi ngilang
Ya jadi gue gini-gini, jadi dibecandain sama temen yang lain. Nah, bukannya nggak boleh, boleh. Bercanda itu penting untuk meningkatkan imun kita dan supaya kita tetap bahagia. Tapi harus lihat situasi dan waktunya. Gitu. Berarti itu sopan dan santun ya. Tadi kalau santun itu bahasa, sopan itu dalam berperilakunya. Nah, yang sopan dalam berperilaku juga, misalnya lagi nge-zoom kayak gini tuh kamu tidur-tiduran kayak gini. Sebenarnya boleh-boleh aja, boleh-boleh aja tidur-tiduran, tapi terlihatnya kira-kira enak nggak kalau sedang belajar. Kalau tidur-tiduran itu kesannya jadinya males, terpaksa gitu, mager. Nanti khawatirnya itu akan menularkan kepada teman-teman lainnya yang lihat, karena kan kelihatan gitu. Terus nanti mah kalau udah mulai belajar ya, hati-hati nih anak-anak sekalian, terutama kelas 8, kelas 9 yang punya kebiasaan nge-zoom udah mulai, itu nggak dibuka videonya. Harusnya kan memang dibuka videonya kan. Nah itu nanti akan masuk akan diamati. Itu nanti kategorinya tidak sopan. Kalau misalnya kata ibu, ayo dibuka videonya, tapi nggak dibuka-buka juga. Nggak tahu kenapa. Padahal kalian tuh ganteng, cantik, nggak ngerti ya. Jadi kalau udah dikasih tahu sama guru, tapi masih nggak dibuka tuh videonya, masih kamu gambarnya gambar anime gitu ya, di Zoom atau gambar huruf doang, B doang gitu. Ayo dibuka videonya. Kadang-kadang itu habis waktu sebanyak 15 menit lah untuk mengarahkan kalian untuk buka video aja. Lama banget. Nah, itu kan nggak sopan ya. Jadi ibu kayak ngomong sama laptop, nggak ada mukanya. Kalau pembelajaran biasanya, bener nggak? 8-9? Kelas 8 ke 9? Senyum-senyum nih. Benar. Sekalinya dibuka, nah ini, sekalinya dibuka itu setengah, kayak gini nih contohnya nih. Nih, kayak gini. Tuh. Enak gak kalian kalau ngeliat ibu ngomong segini? Itu, atau yang segini nih. Nih, kerudungnya doang. Ada yang kayak gini nih, anak kelas 9 nih. Yang cantik-cantik ya. Kakak Aisyah, Kakak Tiara, Kakak Rahma. Tuh, padahal mereka tuh cantik-cantik, gak ngerti kenapa. Jadi ibu dikasih kerudung segini doang nih. Kan bahkan ada guru yang dikasih tembok. Tembok backgroundnya doang, orangnya nggak ada. Nah, kebiasaan kayak gitu jangan diterusin ya. Tapi kalau kalian mau dilanjutin juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, sok terusin aja. Nanti ibu tinggal ngisi poin negatif aja yang banyak. Gitu. Kemudian poin berikutnya adalah aktif bertanya. Nah, jadi selama pembelajaran itu ada siswa yang rajin banget nanya, aktif banget dia nanya. Tapi tetap menggunakan bahasa yang santun. Itu juga nanti mendapatkan pengamatan ya, diamati sama guru nanti akan dapat poin. Kemudian semangat. Nah, ini ada nih murid yang semangat banget. Bahkan dia nge-cover teman-temannya yang kurang semangat. Nah, ini keren nih. Nanti diberikan poin positif juga. Jadi nggak lemes, nggak loyo, mukanya tuh nggak bete. Kenapa dia bete apa sama ibu gitu? Judes banget. Padahal baru ketemu di pelajaran itu, ibu nggak ngerti kenapa dia kayak gitu. Kemudian berikutnya kerapihan selama belajar. Nah, anak-anak, ini juga nanti akan menjadi penilaian Bapak Ibu guru ketika belajar. Kerapihan selama belajar. Nah, jangan mentang-mentang kita belajar online, kemudian rambut kalian gondrong. Rambut kalian gondrong, terus kalau belajar tuh kamu biasa kan belum mandi, terus masih ada ilernya, aduh, itu nggak rapih ya. Masih ada cintanya, tahu cinta? Cileh dina mata, cinta. Itu jadi jangan kebiasaan kayak gitu sekarang udah nggak boleh ya. Kita harus udah move on. Udah mau 2 tahun nih corona. Kita udah mau 2 tahun belajar online, jadi jangan membiasakan hal-hal yang buruk seperti yang tadi Ibu ceritakan. Jadi tahun ini mah harus udah mandi, udah ganteng, udah cantik, udah pakai seragam sekolah, wajib pakai seragam sekolah ya. Karena Bapak Ibu guru juga wajib datang ke sekolah ngajarnya walaupun secara online. Kalian udah duduk, udah sarapan dulu. Kalau nggak sarapan nanti kamu lemes. Jadi nanti kalau orang Sunda bilang ambek-ambekan.
Jadi bete, murang-mareng, jadi kayak kesel, ih lama banget lapar nih gue gitu. Makanya sarapan dulu ya, yang tadi Pak Sigit sampaikan, sarapan itu penting. Nanti kamu akan mempengaruhi mood kamu ketika belajar. Kalau perut udah keroncongan, wah udah itu. Nanti ininya lemot juga. Bu, saya maaf ya Bu ya, agak belet. Kenapa? Soalnya belum makan. Kalau udah makan saya pinter Bu. Jadi harus rapih ya selama belajar dan menggunakan seragam sekolah yang sudah ditentukan. Itu adalah poin positifnya. Kemudian kita lihat poin negatif. Poin negatifnya itu kebalikan dari poin positif yang tadi ya. Tadi udah Ibu jelaskan sekalian dengan yang poin negatifnya. Sama rentang nilainya 1 sampai 4 juga. Nah, cuman ada perbedaan di poin keempat, ada tanpa keterangan. Jadi banyak banget nih selama pembelajaran online beberapa kasus sih, tapi tidak banyak, ada beberapa anak aja yang dia nggak pernah hadir. Jadi nanti ada di absen guru tuh alfa, selain alfa dia dapat poin negatif juga. Gitu. Jadi sekarang mah Bapak Ibu guru nggak akan marah. Udah mengingatkan sekali, mengingatkan 2 kali karena sayang ya, takut kalian dapat poin gitu, takut kalian dapat poin negatif. Kemudian ngingetin lagi ketiga kali, selanjutnya ya udah. Jadi nggak akan ada guru-guru yang marah-marah spiritual sekarang mah, gitu ya. Oke. Terus sekarang gini, Bu, emang kenapa sih? Kalau ada poin positif sama poin negatif biasa aja kali, saya emang nggak ngaruh. Ya udah nggak apa-apa. Nanti soalnya gini nih, setiap bulan itu poinnya itu akan Ibu rekap. Jadi guru-guru yang memberikan poin, kita mulai belajar kan Jumat ya. Nah, Jumat, bulan Juli nih. Jadi selama bulan Juli ini nanti direkap. Nanti akan terlihat siapa siswa dengan poin positif terbanyak dan siswa dengan poin negatif terbanyak. Nanti akan Ibu posting di Instagram sekolah dan gambarnya ditempel kalau siswa yang positifnya paling banyak seperti ini. Ini contohnya ya. Ini gambar Pak Ikhwan. Pak Iwan Pak contohnya. Iwan, iya. Contohnya Pak Iwan. Jadi, buku saku siswa bulan Juli dengan jumlah poin positif 20. Muhammad Ikhwan, kelas 8A. Nah, gini ya. Jadi nanti akan seperti ini. Tulisannya siswa teladan. Nah, Bu, kalau misalnya jumlah poin positif, jadi ini bukan tiap kelas ya, tapi semua kelas 7, 8, dan 9 digabung. Malu dong kelas 9 kalau kelas 7-nya lebih banyak poin positifnya, bener nggak? Iyalah, kelas 7 kan baru. Wah, kelas 9 nih. Kalau sama kelas 7 gengsi dong. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Sok lomba-lomba biar kalian dapat biar foto kalian nanti dipajang di Instagram sekolah sama di Facebook ya. Kalau berapapun poin tertingginya, poin positif tertinggi walaupun itu cuma 3 ya, 3 dari 3 tingkat dari kelas 7, 8, dan 9 itu tetap diposting kalau poin positif. Nah, sekarang poin negatifnya. Nah, lihat tuh udah kayak penjahat kan? Malu dong kalau harus sampai diposting. Buku saku siswa bulan Juli dengan jumlah poin negatif 40. Muhammad Ikhwan kelas 8A sedang dalam pantauan. Di stempel. Set. Dia lagi dipantau nih anak kurang disiplin. Kan malu ya kalau misalnya terapip misalnya ditempel dipasang di IG ya Pip, nanti gebetannya nggak jadi deh sama Apip. Apip lagi ngedeketin kelas 8 misalnya, ya malu dong nggak jadi kata yang kelas 8, ih nggak mau sama Kak Apip mah sedang dalam pantauan, nggak jadi deh Pip. Nah, malu ya kalau sampai harus diposting di IG. Tapi kalau untuk poin negatif itu jumlah minimalnya itu adalah 40. Kurang dari 40 itu tidak akan diposting di IG. Kalau yang poin positif berapapun jumlah positifnya akan diposting. Kalau poin negatif enggak. Minimalnya adalah 40 ke atas gitu. Jadi, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan.
kita semangat lagi belajarnya, jangan lemes, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kemarin, yuk diperbaiki. Gitu. Oke ya, paham ya mengenai buku saku ya. Nah, nanti di akhir tahun ajaran, itu akan dijumlahkan setiap bulannya yang positif. Jadi bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sampai ketemu bulan Juni dan Juli lagi ya, nanti akan diumumkan siapakah siswa dengan poin positif tertinggi selama 1 tahun pembelajaran. Itu nanti akan diberikan penghargaan oleh sekolah dan yayasan sebagai siswa teladan tahun ajaran 2021-2022. Nah, untuk informasi, siswa teladan tahun ini, tahun kemarin, tahun 2020 dan 2021 itu adalah Ananda Nadira Sayyidatu Zahro. Sekarang kelas 9. Dia termasuk siswa teladan pilihan Bapak Ibu guru semuanya. Gitu. Nanti hadiahnya apa, Bu? Akan diberikan hadiah piala, kemudian akan diberikan sertifikat, kemudian nanti ada hadiah yang lain yang menarik lainnya. Banyak hadiahnya tahun ini mah. Ayo, siapa kira-kira nih? Mudah-mudahan salah satunya kalian ya. Satu aja sih siswa teladannya. Jadi seperti itu ya mengenai buku saku ya. Enak nih, jadi Bapak Ibu guru nggak akan marah-marah. Sekarang mah, oh ya udah. Apip kemana? Bu, maaf ya Bu ya, saya terlambat. Soalnya saya nyapu dulu tadi. Ya udah nggak apa-apa. Poin sama Ibu tidak disiplin. Poinnya 1 gitu. Walaupun alasannya adalah nyapu, bukan yang nggak boleh ya. Kadang-kadang itu bisa dijadikan alasan sama kalian. Jadi kalian itu tidak bisa jadi ngatur waktu. Kalau kalian mau nyapu atau mau jemur pakaian sebelum belajar dong gitu ya. Jadi belajar disiplin sama-sama ya. Ibu juga sama kok belajar untuk disiplin. Kita sama-sama semuanya ya. Oke, itulah penjelasan mengenai buku saku siswa online. Silahkan kalau misalnya ada yang bertanya, mungkin nanti di akhir ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sita atas penjelasannya tentang sosialisasi buku saku siswa. Jadi ini juga untuk kelas 8, kelas 9 baru mulai lagi tahun ini ya. Jadi ini sebagai pendisiplinan buat diri kita. Jadi disiplin itu ibaratkan jadi kayak kita beribadah kepada Allah tanpa dilihat pun kita meyakini bahwa Allah itu selalu memperhatikan ibadah kita. Jadi seperti itu aja contohnya. Mudah-mudahan dengan adanya program buku saku siswa secara online ini, mudah-mudahan bisa menambah kita untuk lebih semangat belajarnya, kemudian kita tidak kendor, leha-leha atau santai, dan mudah-mudahan ini juga sebagai poin positif untuk selalu menambah semangat kita dalam pembelajaran, terutama di SMP Islam Kreatif Al Khairiyah tercinta kita.